tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'ali laisa dalilan ala hurmatih. Bukan berarti yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi lantas menjadi haram jika kita lakukan. Belum tentu yang tidak diamalkan Nabi itu bid'ah, dan belum tentu yang diamalkan Nabi itu sunnah bagi kita. Tapi yang tidak diamalkan oleh Nabi, kemudian kita mengamalkan karena cinta pada Nabi, maka kita akan dapat pahala, bukan pahala dari mengamalkannya, tapi karena cinta kita kepada Nabi. Dalam kitab Simtud Durar fi akhbari maulidi khairil bashar, Al-Habib Ali ibn Muhammad ibn Husain Al-Habashi Ba'alawi berkata, mahmata fannana wasifuhu fi wasfihi yafna zamanu wa fihi malam yusaf. Betapapun hebatnya orang menguraikan tentang maulid, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habis waktu itu dan masih banyak yang tidak sempat diuraikan. Perayaan maulid yang persis sama dengan yang kita laksanakan saat ini memang betul tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga para sahabat, bahkan para ulama salaf di masa selanjutnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dari mazhab Syafi'i, secara tegas menyatakan bahwa perayaan maulid adalah bid'ah, namun bukan termasuk bid'ah yang tercelah. Tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'ali laisa dalilan ala hurmatih. Bukan berarti yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi lantas menjadi haram jika kita lakukan. Belum tentu yang tidak diamalkan Nabi itu bid'ah, dan belum tentu yang diamalkan Nabi itu sunnah bagi kita. Tapi yang tidak diamalkan oleh Nabi, kemudian kita mengamalkan karena cinta pada Nabi, maka kita akan dapat pahala, bukan pahala dari mengamalkannya, tapi karena cinta kita kepada Nabi. Perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus baru dilakukan di kemudian hari. Banyak versi tentang siapa yang memulai tradisi ini. Ada yang menyatakan bahwa konon Salahuddin Al-Ayyubilah yang mula-mula melakukannya. Versi lain mengatakan bahwa maulid ini dimulai pada masa dinasti Daulah Fatimiyah di Mesir, akhir abad keempat Hijriyah, seperti yang ditulis oleh Dr. Sulaiman bin Salim As-Suhaimi dalam kitab Al-A'yad wa Atharuha 'alal Muslimin halaman 285. Maka boleh jadi acara maulid yang resmi dilakukan oleh negara, dilakukan oleh kerajaan, oleh pemerintah, baru dimulai pada zaman Salahuddin Al-Ayyubi di Palestina atau zaman dinasti Fatimiyah di Mesir. Tetapi uraian tentang maulid sudah dilaksanakan jauh sebelumnya. Membicarakan tentang Nabi bahkan sudah dimulai sejak zaman sahabat, sejak mereka mempelajari Al-Quran. Dalam Al-Quran ada banyak uraian tentang Nabi. Ada ayat yang berbicara tentang peperangan yang langsung dipimpin oleh Nabi, tentang istri-istri Nabi, tentang akan lahirnya sosok yang bernama Ahmad. Terlepas mau dinamakan apa, yang jelas semua itu adalah uraian maulid.